Nah, ini contohnya, misalnya faktor penyebab masalah sosial terjadi. Salam dari UT Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini spesial buat Sobat UT yang udah nonton video ini dan ini. Kali ini saya mau sharing pengalaman saya mengikuti ujian TAP yang hasilnya alhamdulillah dapat nilai A. Sombong amat. Sebelumnya, subscribe dan like video ini dulu ya. Kalian juga bisa follow Instagram saya. Kalau ada yang kurang ngerti atau mau tanya-tanya, boleh DM ke Instagram atau tulis di kolom komentar di bawah. Siapa di antara kalian yang semester ini ikut ujian TAP? Tulis di kolom komentar ya. Kita ulas sedikit apa itu TAP. TAP itu singkatan dari tugas akhir program bagi mahasiswa UT sebagai syarat untuk lulus dari program studi. TAP ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif dalam suatu bidang ilmu pada program studi masing-masing. Penjelasan selengkapnya kalian bisa nonton ulang di video ini. Seperti yang udah saya ceritakan di video-video sebelumnya, kalau kita sudah registrasi TAP, itu sudah otomatis registrasi Karil juga. Sudah satu paket gitu ya. Nah, kalian yang udah ngerjain Karil, berdoalah supaya Karilnya lolos plagiasi. Sebab kalau lolos plagiasi, itu akan menambah nilai TAP 20%. So, kita tinggal maksimalkan 80% ikhtiar untuk meraih nilai TAP yang maksimal. Saat kalian lagi bikin Karil nih, jangan lupa kalian juga harus tetap belajar buat persiapan ujian TAP. Persiapannya adalah, yang pertama, siapkan buku modul atau bahan ajar mata kuliah pendukung TAP. Mata kuliah apa saja yang jadi pendukung TAP? Bisa kalian cek di katalog kurikulum UT terbaru. Letaknya ada di bawah setelah struktur kurikulum. Ini adalah modul mata kuliah pendukung TAP yang harus saya kuasai. Jadi untuk program studi sosiologi itu ada 5 mata kuliah pendukung TAP, yaitu ada pengantar sosiologi, kemudian masalah-masalah sosial, lalu teori perubahan sosial, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kuantitatif. Semua ini adalah modul mata kuliah pendukung TAP yang harus saya kuasai sebelum saya mengerjakan soal ujian TAP. Oh my god. Kemudian saya sarankan juga kalian untuk mengikuti Tuton atau tutorial online TAP. Karena selain akan memberikan kontribusi nilai, Tuton TAP juga akan memberikan banyak latihan soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Berikutnya, cobalah kalian membuat rangkuman atau catatan dari setiap modul mata kuliah pendukung TAP tersebut, supaya nanti kalian bisa menambah daya ingat mengenai mata kuliah pendukung TAP yang sudah dipelajari. Jadi, ketika H-1 mau TAP, kalian bisa baca-baca lagi deh, supaya benar-benar menguasai mata kuliah pendukung TAP tersebut. Idealnya sih bikin rangkuman begitu ya, tapi jujur saya sendiri nggak sempet bikin rangkuman. Bahkan saya nggak baca full masing-masing modul tersebut. Saya paling baca rangkuman-rangkuman tiap babnya aja, sambil latihan-latihan soal TAP gitu. Hayo, siapa yang masih belum sempat baca modulnya? Komen di bawah. Untuk latihan soal TAP, kalian bisa lihat panduan TAP dan contoh soalnya di www.pustaka.ut.ac.id. Caranya kalian buka browser dan ketik www.pustaka.ut.ac.id. Kemudian nanti kalian akan sampai di halaman perpustakaan digital UT seperti ini ya. Lalu kalian klik kolom pencarian dan ketik panduan TAP. Nanti di situ ada pilihan ya, kalian dari fakultas mana. Karena saya dari Sosiologi FISIP, maka saya pilih panduan TAP yang FISIP. Nah, seperti ini guys tampilannya. Panduan TAP ini nggak bisa di-download ya guys. Untuk baca kalian perlu full text diklik. Lalu kemudian harus login menggunakan
data, username, dan password e-learning UT kalian. Masih ingat kan? Tinggal diketik aja username-nya, lalu passwordnya. Lalu submit. Nah, di sini kalian sudah bisa masuk ke halaman buku panduan TAP yang berbentuk digital. Ini kalian bisa buka-buka aja halamannya, dan kalian untuk contoh soalnya bisa pilih sesuai dengan program studi kalian. Karena saya prodi sosiologi, maka saya cari lampiran contoh soal ujian TAP sosiologi. Nah, ini untuk program studi sosiologi, bisa dilihat ya. Itu diawali dengan teks kewirausahaan sosial. Di sini ada wacana yang harus kita baca dan dipahami. Lalu ada pertanyaan dan skornya. Ada skor dari setiap masing-masing pertanyaan. Dan kemudian di bawahnya lagi ada petunjuk cara menjawab soal ujian TAP sosiologi ini. Misalnya nih ya, di soal nomor 1, berdasarkan wacana di atas, identifikasi 2 permasalahan utama yang dapat dijadikan variabel penelitian. Nah, di sini ada pedoman cara menjawabnya. Fenomena kewirausahaan sosial dapat dijelaskan dengan perubahan sosial, bla 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 bla. Nah, ini semuanya dijelaskan cara menjawabnya ya. Kalian bisa baca sendiri di sini bagaimana caranya menjawab sesuai dengan teori yang kemudian dikaitkan dengan teks atau wacana yang berisi studi kasus untuk kita pecahkan dengan teori-teori sosiologi melalui daftar pertanyaan ujian TAP ini. Jadi saya sebelum TAP itu benar-benar mempelajari banget ya guys contoh soal ujian TAP yang berbentuk digital ini, supaya benar-benar bisa menguasai bagaimana caranya menaklukkan soal-soal ujian TAP nanti. Pokoknya kalian juga harus baca deh ya. Kalau kalian berjejaring dengan mahasiswa lain yang satu prodi ya, kalian juga bisa membentuk kelompok belajar. Supaya apa? Supaya nanti bisa berdiskusi mengenai mata kuliah pendukung TAP ini. Dan supaya kalian semangat juga kan kalau ada teman satu prodi yang sama-sama mau ujian TAP. Ya! Waktu saya TAP dulu, sayangnya saya tidak punya kelompok belajar karena saya non-sipas. Dan waktu itu belum ada grup WA prodi saya. Saya baru join mepet pas mau TAP. Jadi persiapan TAP saya ini benar-benar full online, ngandelin tuton dan latihan-latihan soal. Kalian gimana guys? Udah ngegrup belum sama teman-teman sejurusan yang mau TAP juga? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa minta contoh soal-soal ujian TAP dari senior di program studi kalian yang sudah pernah mengikuti ujian TAP tentunya. Karena katanya beberapa angkatan sebelumnya ya, ada yang soal TAP-nya itu boleh dibawa pulang. Tapi pas bagian saya yang ujian TAP, itu ternyata soalnya nggak boleh dibawa pulang guys. Jadi saya cuma inget-inget aja ya soal TAP-nya buat di-share ke kalian di video ini. Kalau kalian sedang mengambil TAP pada semester ini, jangan lupa untuk perhatikan jadwal dan tempat ujiannya. Biasanya tempat ujiannya itu di UPBJJ UT masing-masing. Jenis soalnya sendiri itu berbentuk esai ya guys, yang terdiri dari 3-5 soal dan harus diselesaikan dalam waktu 3 jam. Metode ujian TAP ini ada 2 jenis ya. Ada yang open book atau closed book. Kalau open book, kita hanya boleh membawa buku-buku modul mata kuliah penunjang TAP. Oh my god! Nah, terkait ketentuan apakah ujian TAP-nya boleh buka buku modul atau tidak, itu kembali ke kebijakan di jurusan atau program studi masing-masing ya. Setiap jurusan punya ketentuan masing-masing. Jadi, kalian boleh cek sendiri di fakultas masing-masing apakah ujian TAP-nya open book atau tidak. Karena saya di prodi sosiologi, maka TAP-nya boleh buka buku. Oh ya, nggak boleh buka HP juga ya. Jadi kalau kalian mau pakai bahan ajar digital, itu tidak diperbolehkan. Harus modul dalam bentuk cetak.
Pada saat ujian TAP nanti, kita dikasih BJU, TAP, dan semacam isian data diri gitu. Nah, BJU itu tempat kita menjawab soal-soal TAP. Kalau nggak salah sih ada sekitar 5 lembar kosong ya. Dan itu silahkan dimaksimalkan untuk menjawab 5 butir soal itu. Nah, soalnya nanti itu ada di layar komputer yang ketika kita sudah login, itu timer di layar komputer akan berjalan hitung mundur untuk durasi 3 jam. Jadi benar-benar harus digunakan waktunya seefektif mungkin. Di layar komputer tersebut ada petunjuk pengerjaan soal. Kalau boleh buka buku, nanti tertulis tuh di layar bahwa pengerjaan soal boleh open book atau buka buku. Tapi walaupun boleh open book, bukan berarti dengan mudah kita akan menemukan jawaban soal tersebut di buku ya. Karena soal-soal TAP itu benar-benar membutuhkan analisis dari pikiran kita terkait pemahaman kita dengan mata kuliah pendukung TAP. Kurang lebih ini adalah soal TAP yang saya kerjakan pada semester 2020.2 kemarin ya guys. Karena soalnya tidak boleh dibawa pulang, jadi cuma saya catat soal-soalnya dan saya ketik di WhatsApp supaya nggak hilang. Soal TAP diawali dengan teks yang berisi tentang sebuah kasus ya. Jadi ini saya dapat ya waktu itu tentang berita demonstrasi masyarakat ya atau pekerja yang di PHK di masa pandemi. Dan ini cukup panjang ya, ada selembar. Di bawah teks itu nanti ada 4 soal yang harus dijawab. Waktu itu saya cuma dapat 4 soal ya, alhamdulillah sedikit, tapi jawabannya lumayan bikin mikir panjang. Nah, soal yang pertama ini adalah identifikasi masalah sosial yang terjadi. Kalau kita mendapatkan pertanyaan yang meminta untuk kita mengidentifikasi, it means kita cukup menjelaskan poin-poin masalahnya saja yang ada di teks. Waktu itu saya jawab masalah kemiskinan, karena ini kan PHK ini menyebabkan kemiskinan baru ya. Lalu ada masalah gender, karena di teks tersebut menjelaskan bahwa demonstrasi disebabkan juga karena di perusahaan tersebut karyawan perempuan mendapatkan beban kerja dengan jam yang sangat berlebih. Dan seterusnya, pokoknya kalian screening aja teks tersebut. Jangan sampai ada masalah sosial yang terlewat untuk diidentifikasi. Yang kedua, kita diminta untuk menjelaskan faktor penyebab masalah sosial terjadi. Ini kita menjawabnya berdasarkan teori ya guys. Kita bisa buka buku masalah-masalah sosial. Jujur selama THP berlangsung, buku yang saya buka itu cuma 2 buku ini ya. Teori perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Karena semua jawabannya dari soal-soal THP tersebut hanya ada di 2 buku ini gitu. Nah, ini contohnya misalnya faktor penyebab masalah sosial terjadi. Ini kan ada teorinya tuh. Ya, faktor-faktornya yaitu misalnya tentang faktor ekonomis, yaitu masalah yang timbul sebagai akibat dari masalah kemiskinan dan pengangguran gitu. Makanya demonstrasi terjadi karena orang di PHK ya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan gitu. Pokoknya kita bisa jawab semuanya dari buku modul deh. Jadi berdasarkan teori tersebut, faktor penyebab masalah sosialnya dijawab dengan merelasikan berdasarkan kejadian atau peristiwa yang ada di teks di atas. Begitu teman-teman. Kemudian soal nomor 3, mengapa tuntutan wacana tersebut terjadi? Itu jawabannya juga sudah bisa kita simpulkan yang ada di teks ya. Lalu yang keempat, solusi dari perspektif perubahan sosial. Ini ada di buku teori perubahan sosial, bisa kalian baca sendiri. Pokoknya selama saya TAP itu cuman pakai 2 buku itu ya, teori perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Yang buku pengantar sosiologi, metode kuantitatif dan kualitatif itu sama sekali nggak kepake guys, karena nggak ada soalnya yang berkaitan dengan 3 buku itu. Ini suasana saya setelah ujian TAP. Sebelum pulang, saya ambil HP yang dikumpulin ya, dan saya seperti buat record buat kenang-kenangan. Setelah kita selesai ujian TAP, tinggal menunggu nilai TAP-nya keluar deh. Yang nanti biasanya akan diumumkan bersamaan dengan nilai UAS. Jika nantinya karya kalian tidak lulus plagiasi, tapi nilai TAP-nya sudah dinyatakan lulus, maka kalian tidak diharuskan lagi untuk upload ulang karyanya. Bagi yang sudah menyelesaikan semua SKS mata kuliah,
bisa langsung menunggu namanya di daftar peserta yudisium atau UPI, upacara penyerahan ijazah, yang list nama-namanya akan diunggah di web UPBJJ UT masing-masing. Tapi kalau yang masih ada sisa mata kuliah yang belum diambil, atau mungkin kalian masih mau memperbaiki nilai supaya IPK-nya bagus ya, bisa tetap melanjutkan kuliah di semester berikutnya walaupun sudah lulus TAP. Oke guys, itu aja sharing-sharing seputar TAP. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang mau ujian TAP, semoga dilancarkan dan diberikan hasil yang memuaskan. Kita doakan bareng-bareng ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Stay tune, kita tetap silaturahim di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.